anak rantau, hashtag cerita anak rantau. Kali ini aku akan berbincang-bincang sama teman aku yang dulunya kita satu kantor, merantau di Kuala Lumpur, dan sekarang dia udah di Paris aja nih. Nah, jadi gimana sih awalnya bisa tinggal di Paris gitu? Iya. Awalnya tuh gini ya, karena lagi rame-ramenya anak Indonesia yang pengen kuliah di luar negeri kan ya. Terus aku juga pengen gitu. Jadi aku ngambil international law buat kuliah, ngelihat anak-anak internasional lah istilahnya bisa kemana-mana tuh enak gitu. Ya udah start dari sana aku coba nyari-nyari kuliah, jatuh bangun gak keterima. Awalnya tuh kayak nyoba ke Jerman gitu kan. Terus kayak nggak menganggap karena mungkin aku belum punya pengalaman kerja. Terus akhirnya aku coba buat cari pengalaman kerja di Jakarta, di Malaysia. Dan during that period aku coba juga tetap apply. Akhirnya keterima di Leiden University, sekolah hukum waktu itu. Keterima di sana, jadi aku pending sampai 2 tahun karena emang kayak aku nggak punya enough money at that time dan ya beasiswa juga susah banget nyarinya. Dan akhirnya kayak karena nunggu selama kerja di Malaysia bareng lo ya, ketemulah seseorang cowok Prancis ya, jadi cowok Prancis ketemu lagi kerja di Malaysia dan akhirnya dia semangatin buat bisa kuliah ke Eropa dan dia bilang kenapa nggak coba aja di Prancis gitu. Jadi akhirnya aku coba cari salah satu business school di Paris dan aku keterima gitu loh dan 2 tahun. Dan itu aku inget banget ya bikin apa tuh letter apa gitu loh. Oh iya, jadi waktu itu bikin banyak banget motivation letter lah, recommendation letter lah, yang mana tuh aku harus ngehubungin lagi profesor aku yang di sekolah hukum lama untuk bisa ngedapetin sekolah yang baru. Nah, terus sampai di Paris tuh culture shock nggak sih? Pasti banyak banget kan perbedaan antara orang Asia sama Eropa. To be honest, ada samanya, ada bedanya. Tapi yang paling obvious itu kalau aku lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang Prancis itu mereka benar-benar ekspresif dan bikin kaget. Misalnya kalau kita marah, orang Indonesia marah tuh gak ditunjukin, ya udah marah gini aja. Oh ya udah. Di belakang hati gitu. Tapi gitu ya. Semua orang tuh terlalu mengekspresikan dirinya dan sesama mereka ngerti gitu. Itu cuma biasa aja. Iya, itu biasa aja gitu. Ya udah mereka marah nggak suka. Setelah itu selesai, mereka ngobrol lagi santai gitu. Budaya yang kalau menurut aku bagus sih, mereka suka bilang bonjour ya, bonjour ke semua orang. Bonjour, like hello, selamat pagi gitu. Jadi mereka itu emang sukanya menyapa orang, dan orang yang nggak nyapa itu nggak dianggap sopan. Jadi kayak gitu? Lewat. Iya, mereka sukanya tapa. Kalau udah tatapan mata tuh udah bonjour madame, bonjour, kayak gitu. Kalau yang aku lihat dari kedisiplinan dan cara kerja, mereka tuh benar-benar terlalu hard work kalau menurut aku ya. Dan mereka tuh sangat serius gitu. Kalau seandainya ada orang yang kurang serius dalam bekerja, mereka tuh bakal bilang, oh I'm sorry I cannot, oh I'm sorry please, kayak gitu loh, please stop. Oh gitu. Dan ya biasanya kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin kaget kan. Mereka reject langsung dan nggak dengar langsung fokus ke apa yang mereka sedang lakukan. I'm sorry. Kayak ya udah. Jadi mereka bilangnya je suis désolé. Jadi mereka bilang désolé. I have to work on this. So. Dan kalau orang Indonesia, mungkin kalau yang aku alamin, ketika kita diganggu, oh iya, ternyata kerjaan kita 2 jam kemudian nggak selesai. Ya kan? Kita coba merasakan kayak, orang ini mau pengen ngobrol sama kita ya udah coba mendengarkan gitu. Tapi kalau ini mereka nggak mau, ya nggak mau. Ya, itu lebih ekspresif, lebih jujur, dan
ya udah nggak, maksudnya nggak terlalu mikirin orang lain gitu ya. Betul, ada nggak sih perbedaan waktu S1 kan dulu di Indonesia ya kan, terus sekarang S2 di sana, ada nggak perbedaannya? Dosen Indo sangat friendly kalau menurut. Jadi kalau kalian nemu dosen kampus yang kayaknya wah kurang friendly nih gitu kan, ya itu standar di sini sih gitu. Tapi aku nemu rata-rata friendly semua. Kalau yang di Indo di sini mungkin karena mereka menjaga jarak ya biar nggak terkesan tidak profesional gitu kan. Jadi mereka sedikit ada jarak dengan mahasiswa. Kalau mau ngobrol tuh cuman ngobrol setelah kuliah atau selama break. Ya udah ngobrol, oh mau nanya apa. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak ada ikatan apa-apa yang kayak, you are my mentor. Nggak kayak ada, nggak ada. Jadi benar-benar cuma datang serius ngajar gitu ya, atau presentasi biasanya ya kalau S2 ya? Iya, presentasi, praktek kayak, maksudnya yang kayak grup, kayak gitu loh. Dan bahkan kalau seandainya di kelas pun kayak yang dia suka banget sama kita, wah dia ini bagus nih, bla bla bla, dia bilang kan, ya udah bantu saya sama kuliah. Di luar tuh belum tentu apa-apa. Di luar tuh belum tentu dia yang kayak, oh, you are that student yesterday. No, gitu. Gak kayak gitu. Kalau yang aku rasain ya di sini ya. Iya, kalau di Indo kan, ih kamu muridnya pintar, kamu gini, saya suka loh, gitu kan. Aduh, bantu ibu lah ini nanti di kampus atau gimana ya. Jadi kayak kita merasa kayak, wah ibu ini, wah seneng banget ya sama ibu ini, gitu. Besok ibunya sakit, kita pergi ke rumah sakit, ngelihat ibunya kayak gitu kan. Iya, jadi ada rasa, Kalau di sini, ada kok dosennya yang kena corona waktu itu, yang ngajar tentang employability, itu ada yang kena corona, tapi kita ada face-to-face kelas online ya sama dia. Terus dia bilang, ya aku habis kena corona dan akhirnya udah selesai gitu. Tapi kayak ya, who cares? Kayak gitu loh. Oh gitu? Ya iyalah, maksudnya kita nggak ada kerasa ikatan apa-apa. Kayak mungkin yang mempunyai ikatan sama dia ya keluarga dia, lingkungan dia, teman-teman kecilnya dia, kayak gitu. Bukan murid. Soal uang tuh anak muda di sana gimana sih? Kalau di sini kan aku pribadi tuh sekarang udah umur aku ngerasa sekarang udah tahun kedua aku kerja, tapi tabungan aku tuh masih dikit gitu. Bahkan sekarang tuh aku baru mulai untuk cari-cari informasi tentang investasi. Kalau mereka di sana gimana sih? Apa mereka tuh dari kecil udah dapat pendidikan tentang keuangan gitu? Kalau pengalaman aku ngelihat aku sendiri dan beberapa teman Indo, dibandingkan aku sekarang dan beberapa teman-teman Prancis, nggak berbeda sama sekali berdasarkan pendidikan negaranya atau cara didik orang tua. Benar-benar itu pribadi masing-masing. Jadi anak-anak sini sebenarnya bukan anak sini aja, tapi anak-anak Indonesia atau anak luar negeri yang bisa bekerja di sini, sebenarnya itu mereka lebih beruntung karena saat ini negara Eropa tuh rata-rata yang advance ekonomi kayak Prancis, Jerman dan lain-lain ya, itu mereka memiliki yang namanya low interest rate. Jadi low interest rate. Sedangkan kita negara berkembang, bukan emerging economy, kayak India, China dan lain-lain, termasuk Indonesia, kita itu punya yang namanya high interest rate. Kalau negara dengan low interest rate, itu mereka lebih cenderung meminjamkan uang. Oke? Sedangkan kalau negara yang high interest rate, kayak Indonesia, itu lebih kepada investor yang beruntung. Karena bunga tinggi. Ketika orang minjam uang, orang harus bayar bunga yang sangat tinggi. Kalau di sini orang minjam uang, itu bunganya rendah. Jadi investor yang rugi dong. Wah, gue udah taruh uang di sana, tapi mereka dapat bunganya kecil ya nggak sih? Sedangkan kalau di Indonesia investornya yang beruntung nih. Tapi emang itu kondisi per negara sih. Maksudnya kalau ekonominya advance, itu kayak gitu terjadi. Jadi karena mereka uangnya lebih ini rada-rada makroekonomi ya. Jadi uangnya tuh lebih banyak untuk ya gunain deh uang nih gitu loh. Kenapa kesimpan doang kayak gitu loh. Jadi
didorong sama World Bank untuk meminjamkan uang itu gitu. Jadi agar orang mau minjam, otomatis apa? Ya udah direndahin aja bunganya, semua orang bakal minjam. Nah, yang kayak gini tuh dimanfaatin sama anak-anak Perancis gitu, buat orang yang bekerja di Perancis. Mereka bisa minjam uang buat beli properti, bisa minjam uang buat beli mobil, bisa itu dengan bunga rendah. Dan untuk anak baru tamat master, mereka itu udah, ini kalau lingkungan aku ya, mereka udah ada yang beli Mini Cooper, beli properti sendiri. Ini uang negara, maksudnya uang dipinjam, tapi bunganya rendah ya udah sih ya. Ya lebih murah di sini kalau mobil. Oh gitu. Jadi mereka itu ya udah deh digunain lah uangnya untuk beli properti dan dicicil selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun mereka dapat uangnya. Nah, kalau buat yang lebih gila investasi ya rata-rata itu pernah baca buku Robert Kiyosaki nggak sih? Belum. Nah, Robert Kiyosaki tuh aku udah baca beberapa buku. Rich Dad Poor Dad itu. Iya, itu yang paling terkenal tuh. Nah, itu kalau yang dari dia, itu kan dia kalau nggak salah startnya di Amerika ya. Nah, itu kayak nyari sama gitu loh. Jadi karena dia bisa minjam uang bank banyak dan dia beli satu properti, terus dia taruh beberapa orang yang penyewa. Nah, jadi mortgage-nya untuk bayar properti itu orang yang rental itu yang bayar. Nah, ternyata dari hasil rental itu masih ada sisa sedikit. Sisa sedikit itu yang kantong udah masuk kantong, ya, udah ada masuk kantong, propertinya dibayar sama tenantnya, dan habis itu bisa multiple, bisa banyak gitu. Kalau ini bagus, beruntung, bisa beli lagi. Jadi makanya Robert Kiyosaki itu dia bisa ribuan kalau nggak salah punya. Jadi anak sini sebenarnya bisa memulai dari situ. Kalau menurut ya. Dan emang aku udah nemu beberapa teman yang mereka ngelakuin hal itu sekarang. Bahkan mereka beli building yang kayak 20 garage, 20 unit kayak gitu loh, dan oh my god. Itu under 30 semua, Beb? Under 30. Under 30. Aku udah mundur lagi tapi kayak masih gini-gini aja, Bu. Aduh. Ya makanya kayak, jadi sebenarnya beruntung loh kalau aku sih benar-benar kayak encourage banget tentang Indonesia bisa belajar ke advance ekonomi, terus mereka bisa bekerja di sini ya sementara waktu, ya terserah mereka nanti mau investasikan ke Indo atau di sini uangnya, ya both itu benefit banget gitu, dua-duanya bagus banget kalau menurut aku. Tapi kalau orang luar bisa minjem uang, maksudnya kamu tinggal di sana terus kamu hebatnya adalah orang sini, peraturan negara sini itu nggak membedakan gitu loh untuk investasi. Misalnya beli properti, kalau kamu punya uang ya bisa memiliki properti. Dan yang setahu aku saat ini kalau di Indonesia orang asing belum bisa memiliki hak milik ya kalau di sana di Indo. Kalau di sini tuh bisa. Tapi aku nggak tahu sejak kapan dan sampai kapan ya. Tapi harusnya ya terus-menerus. Makanya banyak di sini orang asing yang datang terus-menerus beli properti sana-sini. Kalau udah kerja di sini, misalnya ini habis kuliah ya, terus cari kerja kan, dapat kerja. Mereka tuh ngelihat, kamu kerja di mana? Nah, kenapa pekerjaan itu sangat penting buat orang ketika minjam bank? Jadi intinya kita harus nemu kerja, kan itu ya. Kenapa pekerjaan buat orang Perancis itu penting untuk minjam bank? Itu karena pekerjaan di sini adalah sifatnya permanen. Jadi sekali kamu udah proteksi untuk pekerja itu tinggi di sini. Hidup di Perancis itu mengubah kamu nggak sih secara personal gitu? Dari diri kamu ada nggak sih yang berubah gitu? Sangat berubah. Contohnya? Karena kalau di sini anak-anaknya kan confidence-nya tinggi ya. Dan to be honest, mereka tuh bukan tipe yang staring too long at somebody dan mengagum-agumkan yang wow, kamu bagus banget. Enggak kayak gitu. Mereka tuh kayak gue juga bagus gitu loh. Dia juga, jadi mereka punya hal itu. Ketika ngomong tentang orang lain,
ya mereka nginget kayak diri mereka juga wow, dan confidence yang kayak gitu yang menurut aku gue confidence kok selama ini gitu, tapi nggak se-confidence ini. Dan rata-rata kalau yang aku lihat orang yang di sekitar Paris itu merata ke semua orang seperti itu. Ya kayak cleaning service kalau di Indo ya lewat kayak iya mbak monggo mbak gitu. Kalau di sini mereka nggak kayak gitu kan, ya bonjour selamat pagi, kayak mereka kita lewat, misi lewat ya, kayaknya kita yang gini deh jadinya. Maaf ya mbak, lewat mbak gitu, lagi kerja, lagi mengabdikan diri lu untuk membersihkan tempat ini yang baik banget gitu, kayak gitu lah ya. Dan gue lewat, mbak sepatu gue kotor, ya gitu deh. Jadi kayak diri gitu. Dan gue ngerasa kayak hal itu berubah ketika kayak gue ngerasa kayak gue berubah melihat kata confidence itu seperti apa gitu. Ketika berada di Prancis, apa yang aku anggap confidence dulu ternyata belum se-confidence orang-orang Prancis. Makasih banyak Uli udah nyempatin waktunya buat di ubek-ubek. Udah lama banget gak ngobrol panjang gini kan, ya gak sih? Gak pernah lagi, gak pernah lagi, selalu sok sibuk. Kemarin ya kalau juga kan. Kemarin sempat pengen teleponan juga sama anak-anak kantor lama, cuman kayaknya belum pada cocok waktunya juga ya kan. Ya udah, pokoknya semoga dimudahkan tesisnya. Terus semoga semua yang sedang direncanakan berjalan lancar. Amin. Berisik banget ya. Aduh, semoga bisa cepat-cepat pulang ke Indo. Jangan lupa ngabarin.